Marinus Finkru. Inilah dia kick off babak kedua. Lemparan ke dalam kali ini Adnan Buyung. Kita sudah menyaksikan dan menantikan tentu saja apakah anak-anak PSM jauh lebih tenang, lebih berani bermain dengan bola di lini kedua. Sesuatu yang mereka tidak dapatkan atau belum mereka munculkan sepanjang babak pertama tadi. Ya, yang menyulitkan juga barangkali Hardiman bahwa mereka tidak memiliki pemain berkelas kreator Ya, yang bisa membuat ataupun mengubah situasi, khususnya di lini tengah. Sebuah percobaan dari Aditya Putradewa. ya, dan Aditya Putradewa adalah salah satu harapan yang dimiliki oleh manajemen PSM Makassar. Salah satu nama yang segera berkembang menjadi kreator masa depan untuk PSM Makassar. Karena kita tahu bahwa Asri Akbar dan juga Syamsul Bahri Khairuddin adalah tipikal gelandang pekerja, tipikal breaker yang disinyalir sulit untuk bisa menjadi jenderal di lini kedua PSM Makassar. Christian Carrasco kali ini. Aksi kita lihat yang dilakukan oleh Fadli M. Ya, menarik melihat bagaimana seorang Christian Carrasco dikepung hingga 3 pemain atau 4 pemain. Betul. Sebuah pengeroyokan yang menyulitkan buat Carrasco untuk keluar dari pressing yang dilakukan oleh lini belakang Persebaya Surabaya. Ya, disinilah sebetulnya harus ada pemain yang bisa menjadi outsider ketika Christian Carrasco sulit untuk bisa keluar, dan ada pemain yang muncul menjadi bayangan yang bisa mengancam Persebaya. Betul, saya sepakat soal itu, Bung UK. Dan saya pikir transfer window adalah medium yang bagus untuk melakukan sebuah evaluasi dan kembali meredesain komposisi pemain mereka menyongsong putaran kedua nanti. Dan saya kira itu harus dilakukan, apalagi saat ini PSM sudah mendelete 2 pemain asingnya. Betul. Ada space tentu saja untuk memasukkan pemain asing lain untuk mengubah situasi yang tentu saja di putaran pertama ini kurang menguntungkan bagi PSM secara performance. Karena hanya mengandalkan seorang Christian Spiderman Carrasco untuk membobol gawang lawan. Kita lihat Handi yang saya pikir ada romantisme ketika PSM bertarung imbang 2-2 melawan Persebaya. Juga di 10 November dia melesakkan gol kedua. Di tahun 2007. Betul, lewat sebuah tendangan yang juga saya pikir jaraknya sama seperti ini, Bung Rendra. Akankah ini menjadi sebuah deja vu dari tanggal 9 Desember 2007? Handi Hamzah kali ini. Hampir saja deja vu terulang. Ya, luar biasa, sebuah antisipasi dari Saifuddin yang begitu cermat dengan terbang ya untuk mengusir lawan atau mengusir ancaman dari Hamdi Hamzah. Ya, dan juga cukup bagus kita lihat bagaimana Handi dan peluang. Sebuah peluang kali ini dan masih ada sebuah penyelamatan gemilang dari Saifuddin. Kita melihat bagaimana sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Diva Tarkas. Keras, akurat. Yang bermula dari sebuah scrimmage. Dan ini dia Diva. Masih bisa diblok oleh Saifuddin. Ya, Saifuddin betul-betul menunjukkan kelasnya sebagai kiper terbaik di Copa Indonesia musim lalu. Ini juga tentu saja menjadi warning bagi Hendra Prasetya. Betul. Di bench melihat penampilan yang cemerlang dari Saifuddin. Sudah keluar lapangan, bola yang berusaha dikejar oleh kapten kesebelasan Syamsul Bahri Khairuddin. Ya, satu jalan saya kira yang bisa dimanfaatkan oleh PSM untuk membobol gawang Persebaya adalah melalui set piece dan menciptakan scrimmage yang tentu sulit untuk dideteksi oleh lini pertahanan Persebaya. Kalau bermain play on terbuka, tampak sulit memang bagi PSM untuk bisa menandingi kualitas anak-anak Persebaya. Mencari dan mencuri set piece. Ya. Itu satu solusi alternatif buat anak-anak Makassar.
Taufik kali ini menguasai bola. Kembali sebuah serangan dari Persebaya Surabaya. Andi Odang. Masih Andi Odang kita lihat. Ke belakang kembali Taufik. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Diva Tarkas terhadap Andi Odang. Atau juga kepada Taufik. Dan ini menjadi sebuah kesempatan. Kita tahu di sini ada Josh J. Maguire yang terkenal memiliki tendangan pressing yang sangat baik. Dan itu sudah dia lakukan ketika mencetak gol ke gawang Bontang FC. Ini kesempatan, satu peluang yang saya pikir persentase untuk bisa berbuah menjadi gol di atas 60%. Diperlukan memang kejelian dari seorang Samsidar yang dikenal juga sebagai langganan di bawah Mr. PSM. Oh, Ternyata adalah sebuah tendangan. Dahsyat! Itulah dia. Sebuah gol yang dicetak oleh John Takbor Songkali merupakan gol perdananya bagi Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Iya, luar biasa memang sebuah set piece yang betul-betul sangat menarik untuk kita lihat kerjasama yang memang mereka lakukan sepanjang latihan. Sempat saya melihat bagaimana Persebaya melakukan set piece dalam saat latihan. Inilah yang akhirnya ditunjukkan dan dikonversi menjadi sebuah gol dari John Takbor. ya, ini set piece yang textbook saya pikir. Kita melihat bagaimana John Takbor, Josh Maguire dan juga Taufik tadi. Ini hanya bisa didapatkan lewat sebuah latihan yang rutin, yang sangat-sangat skematis. Dan kita melihat bagaimana John Takbor melakukan sebuah eksekusi yang sangat-sangat akurat. Sebuah gol yang saya pikir berkelas dan sama bagusnya seperti apa yang didapatkan oleh Anderson da Silva, juga lewat sebuah set piece melalui sebuah sundulan kepala untuk gol pembuka Persebaya tadi. Bagus sekali saya pikir John Takbor melakukannya. Masih John Takbor Songkali kembali kali ini. Masih kepada Corinus Winkru dan berhasil direbut oleh Corinus Winkru. Semakin panas para pemain dari Persebaya Surabaya. Ya, luar biasa sekali bagaimana serangan demi serangan secara bergelombang terus mencecar lini pertahanan PSM Makassar. Dari anak-anak Persebaya secara bergantian mengancam keutuhan lini pertahanan yang sudah robek 2 kali ke gawang Samsidar. Semakin berat dan semakin sulit tentu saja bagi PSM Makassar untuk bisa mengimbangi atau paling tidak memperkecil ketinggalan dalam situasi tertekan seperti ini. Sepanjang pekan terakhir, Diva Tarkas kali ini kepada Christian Carrasco. Masih ada Nugroho Mardianto tadi. Josh J. Maguire. Andi Odang kembali kali ini. Sebuah counter attack dari pemain yang pernah membuka Perskapas Pasuruan. Tidak offside, Corinus Winkru. Masih ada Henry Nyobi. Ya, kita lihat perebutan bola. Dan Andi Odang atau Taufik tadi. Kita lihat bagaimana Andi Odang berusaha tadi kerjasama merebut bola. Ini adalah musim yang bersinar buat Andi Odang. Kita tahu sudah 6 gol yang dikoleksi pemain yang sudah berusia di atas kepala 3 ini. Ya, kita lihat. Lama sekali support dari lini kedua. Kembali Andi Odang. Duel dia dengan Henry Nyobi. Maksudnya kepada Corinus Winkru. John Takbor Songkali. Takatoshi Uchida kepada Supriyono. Masih Supriyono kita lihat. John Takbor Songkali umpan di dalam kotak penalti. Ya, Andi Odang mendapatkan bola muntah tadi. Sedikit kaget kita lihat sebuah blunder dari Nyobi tadi.
Andi Hamzah. Ya, kita lihat bagaimana sudah tidak terukur lagi cara bermain dari anak-anak PSN. Serangan-serangan seringkali putus. Tidak ada organisasi yang baik. Ya, Christian Carrasco tidak offside kali ini, masih Christian Carrasco, Apakah ini menjadi sebuah pelanggaran? Ya, kita melihat ada sedikit gangguan untuk pergerakan dari Christian Carrasco. Ya, saya kira sebuah keputusan yang agak kontroversial karena kalau kita lihat bagaimana di saat-saat terakhir Christian Carrasco menguasai bola begitu enak, begitu bebas dan dalam posisi jelas berpeluang mencetak gol. Di sini kita lihat Uchida 2 kali dia berusaha menarik dan sangat jelas dan mestinya ini diganjar penalti karena memang terjadi di kotak 16, tapi kita lihat apa yang terjadi hanya tendangan pojok. Ya, terkesan sedikit kontroversial memang bagaimana Uchida 2 kali menarik jersey dari Christian Carrasco dalam situasi yang menguntungkan. Ya. Henry Nyobi kali ini. Kartu kuning ketiga dikeluarkan oleh wasit Oki Dwi Putra. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana ini juga kesalahan dari Saifuddin yang terlalu terburu-buru, terlalu gegabah untuk maju keluar. Dan kita lihat di sini sudah jelas ada upaya untuk menjegal 90% peluang mencetak gol dari PSN. Ya, sebuah situasi yang advantage, menguntungkan. Yang seharusnya 100% bisa berbuah gol. Tetapi kita melihat bagaimana gaya Taka Uchida tadi 2 kali jelas. Dan saya sepakat dengan Bung Yuke, sanksi hanya sebuah kartu kuning itu tidak cukup saya pikir. Cornelius Vinkru kali ini. Masih Cornelius Vinkru, Andi Odang. Sekarang juga menjadi sebuah evaluasi Bung Hardiman, bagaimana dalam situasi-situasi ataupun sepak bola level internasional pelanggaran seperti itu langsung berhadiah kartu merah dan langsung dapat hukuman penalti. Satrio Sam. John Takbor kali. Masih John Takbor. Dia rubah bola kali ini, berikan kepada Supriyono. Luar biasa. Ya, John Takbor kembali membentur tiang gawang dan Cornelius Vinkru. Masih ada penyelamatan kali ini Supriyono. Ada Henry Nyobi. Ya, sangat menarik sekali bagaimana scrimmage tercipta dalam beberapa detik. Bola rebound beberapa kali mampu ditepis oleh Samsidar. Dan kita lihat para pemain PSN sibuk untuk melakukan pertahanan. Ya, bertubi-tubi tadi bola liar di depan mulut gawang Samsidar. Oh, sebuah aksi yang kelas. Taufik. Lagi-lagi Andi Odang. Untuk kedua kalinya peluang terbuka bagi Andi Odang. Kembali gagal diselesaikan dengan sangat dingin. Bola terlanjur terlalu deras. Bagus saya pikir. Keputusan dan percobaan dari Carrasco juga bagus. Kita melihat bagaimana dalam situasi yang cukup bebas, sebuah tendangan keras jatuh dalam pelukan Saifuddin. Kita lihat scrimmage berapa menit sebelumnya. Clean saya pikir. Samsul melakukannya dengan bola. Iya, saya kira bersih karena Samsul menggayat bola.
Tapi apapun ini sudah menjadi keputusan wasit. Dan kembali Persebaya mendapatkan keuntungan dalam bola set piece. 2 kali gol dari Persebaya Surabaya lahir melalui tendangan bebas, dan akankah kembali kali ini berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak bajul ijo? Sebuah PR tentunya bagi para pemain PSM Makassar untuk lebih fokus menahan gempuran sebuah set piece dari Persebaya Surabaya. Ada Josh James Maguire. Kembali kali ini Corvinus Vingkur kosong, dan sebuah tendangan yang inilah dia, sebuah set piece yang kembali mengecoh pertahanan dari para pemain PSM Makassar. Iya, luar biasa memang. Kita patut acungi jempol bagaimana sesi-sesi latihan yang dipraktekkan oleh Danurindo sepanjang latihan, dan terbukti set piece-nya memang sangat bertuah dan sangat membawa bahaya bagi PSM Makassar. Josh James Maguire. Ya, tergambar jelas memang bahwa ini adalah laga yang sangat emosional. Kita melihat bagaimana deretan anak-anak muda Makassar dalam status tertinggal 0-2 tetap terus membangun spirit mereka. Dan pada saat yang sama kita juga melihat bagaimana penampilan yang saya pikir cukup terbaik dari skuad Danurindo bersama Persebayanya. Penuh gairah kita lihat bagaimana anak-anak Surabaya melakoni laga ini. Sebuah aksi coba dilakukan tadi oleh Corvinus Vingkur untuk melewati Adnan Buyung. Masih penasaran memang, terlihat sekali bagaimana Vingkur dan juga Andi Odang seperti ada hutang yang belum mereka bayar kepada publik, ataupun tepatnya bonek mania di pertandingan ini, karena belum mencetak gol sebagai duet striker tersubur di ISL Jarum musim ini. Tentu ini sebuah kesempatan yang harus mereka buktikan. Ya, kita lihat sebuah tabrakan dari Anderson untuk Diva. Profesional saya pikir, meski ada gerakan tangan kanan dari Anderson yang menerpa wajah dari Diva. Saya pikir ini kembali menjadi makanan untuk Handi. Walaupun ada Asri Akbar juga. Betul. Sebuah jarak yang cukup ideal. Ya, sebuah acak-acak Asri Akbar. Sempat terlepas tadi bola yang berusaha untuk ditahan oleh Saifuddin. Pelanggaran memang jelas dilakukan tadi terhadap Supriyono. Kita lihat tendangan keras Asri Akbar. Dan kita lihat beberapa menit terakhir Saifuddin tampak sudah mulai agak grogi karena menghadapi cecaran tendangan-tendangan dari pemain-pemain PSM. Ya, bergulir keriting kita lihat bola yang dilepaskan oleh Asri, mantan pemain PSMS Medan, sekarang pulang kampung. Ya. Anderson Da Silva, John Tapur Songkali, Corvinus Vingkur kali ini. Corvinus Vingkur, John Tapur Songkali. Enjoy sekali para pemain dari Persebaya Surabaya memainkan ball position. Kita mulai memang dua. Ya, masih John Tapur Songkali dan John Tapur Songkali, dan kali ini ada Andi Odang. Masih terjadi dan sebuah gol tampaknya. Tapi sebuah pelanggaran terjadi terlebih dahulu. Ya, barangkali momentum ketika Andi Odang duel dengan Samsidar dalam momentum yang dianggap oleh wasit Oki Dwi Putra sebuah pelanggaran. Ini dia, kita lihat bagaimana prosesinya. Ya, sebuah sundulan dari Andi Odang pada saat Samsidar sedang meraup bola.
sebuah situasi yang bagaimana kita menyebutkan regulasi melindungi seorang penjaga gawang di sini. Ya, ada dua pertanyaan, Bung Memen, apakah itu sebuah pelanggaran atau memang sudah dalam posisi offside ketika bola rebound terjadi? Yap. Kita tidak jelas. Satrio Sham, Josh Maguire, Taufik kembali kepada Josh Maguire. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Josh Maguire kali ini. Duel dia dengan Henry Nyobi. Iya. Iya. Menarik memang mencermati penampilan dan aksi individu dari Josh Maguire. Tenang, stylish, dan juga kerap menjadi inspirasi untuk serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Persebaya. Dan sebuah usaha keras cukup bagus dari Henry Nyobi, di mana dia mencoba meredam dan menghentikan pergerakan individu dari Josh Maguire. Azri Akbar, Handi Hamzah kali ini sudah membantu menyerangan. Masih Handi Hamzah. Ada Ederson da Silva tadi boleh masih kepada pergerakan yang dilakukan tadi oleh Fadli M. Adrian Samsul, Handi Hamzah. Sebuah tumbukan yang saya kira cukup serius. Kita lihat bagaimana kedua pemain terkapar dalam situasi bola 50-50 memang. Ya, keras memang sebuah tabrakan. Kita lihat bagaimana Adrian Samsul serta juga satu nama dari Persebaya, Nugroho Mardianto. Ya, saya pikir, saya kira Nugroho Mardianto terlalu tinggi mengangkat kaki. Dan di saat bersamaan Sebuah aksi yang cukup membahayakan tampaknya dari Nugroho Mardianto itu. ya. Penampilan pertama Adrian Samsul sebagai starter cukup bagus dan cukup terengginas, tetapi harus terkapar lewat sebuah duel bersama Nugroho Mardianto. Kita melihat bagaimana sebuah reaksi dari Samsul dan juga Corinus Finkriu. Inilah dia drama yang terjadi di Partai Klasik Timur. Apa yang kita lihat di layar kaca adalah rentetan dari betapa emosionalnya laga dua tim yang kerap menjadi rivalitas dalam belantika sepak bola Indonesia, Persebaya Surabaya dan juga PSM Makassar. ya, kita juga masih ingat bagaimana saat ini di injury list. Sementara kita lihat tendangan langsung, tendangan bebas yang luar biasa. Ya, sebuah skema set piece yang saya pikir menarik, dan sekali lagi kita harus katakan ini hanya bisa didapatkan lewat sebuah latihan yang rutin. Kita lihat betapa tenangnya Josh Maguire menyentuh bola, memberikan sebuah sedoran buat John Takpor, dan pam! Keras dan akurat John Takpor melahirkan golnya tadi, gol kedua untuk Persebaya. Lagi-lagi sebuah scrimmage dan bola liar yang gagal diselesaikan dengan baik di kotak penalti Persebaya oleh PSM Makassar. Kali ini melalui Samsul Bahri Hairudin. Ya, breaker dengan nafas kudanya. Ternyata ada pergantian pemain dan Adrian betul-betul terkapar dan harus diganti oleh Fandi. Juga anak muda, Fandi Edi. Musim lalu sudah beredar untuk bersama PSM Makassar, tapi jarang sekali dimainkan. Tampaknya tidak bisa meneruskan permainan pemain muda Adrian Samsul. Dan tadi terkapar lewat sebuah pelanggaran dari Nugroho Mardianto.
Mayoritas pemain muda memang terjadi di partai ini. Persebaya Surabaya pun memiliki beberapa pemain muda seperti Satrio Sam, Taufik, dan juga Nugroho Mardianto. Membuat duel ini begitu cepat dan juga keras. Ya. Bahkan dengan tempo yang juga konsisten sejak kick off tadi. Tempo tinggi. Adnan Boyong kali ini bagi PSM Makassar. Christian Carrasco. Masih Christian Carrasco, kita lihat dijepit dua pemain. Apa yang terjadi? Tampaknya memang terjadi benturan di mana Carrasco memaksa masuk ke kotak penalti sementara sudah ada dua orang dan ada adangan dari tangan Josh Maguire. Ya. Tidak cukup mengganggu, meski tidak begitu keras. Ya. Kita masih tunggu apa keputusan wasit. Ya, sebuah penetrasi solo yang berani, bagaimana Carrasco. Ya, pelanggaran. Ya, pelanggaran. Sangat ideal jaraknya, tipis, sedikit di luar kotak penalti, dan kita melihat gimana ada sedikit gangguan di mata sebelah kanan Carrasco. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat kali ini dari wasit Oki. Dan dari sudut yang sangat menguntungkan tentu saja bagi PSM Makassar untuk memperkecil ketinggalan. Ya. Dan jika ini terjadi gol, maka situasi akan lebih seru lagi. Betul. Kita melihat bagaimana 9 nama Persebaya beredar di dalam kotak penalti. Aditya Putra Dewa. Ya, yang masih berusia 19 tahun. Betul. Top scorer Indonesia Super League Under 21 musim lalu dengan 5 gol. Apakah dia segera menjadi eksekutor? Dan saya kira jarak masih terlalu dekat ini. Kalau ini terjadi berarti adalah gol kedua dari Aditya Putra Dewa. Ya, Aditya Putra Dewa. Dan kembali kali ini sebuah peluang. Ya, offside. Sayang sekali sebuah kesempatan sebetulnya untuk bisa memperkecil ketinggalan. Namun lagi-lagi bola liar yang terjadi di pertahanan Persebaya mentah begitu saja karena gagal dimanfaatkan. Ya, bergantian Andi Odang dan juga Kurni Swingkreu mendapatkan offside, dan kali ini Andi Odang bagus sekali. Nugroho Mardianto tadi berusaha menutup ruang gerak dari Fadiyem. Ya, Takatoshi Uchida. Ya, jelas. Saya pikir sebuah sikut. Ya, saya kira dibutuhkan ketegasan dari wasit di sini. Terjadi benturan-benturan yang sangat keras dalam duel-duel yang sangat dekat. Kita lihat Taka melayangkan tangannya. Ya, kali kedua kita melihat bagaimana Taka melakukan sesuatu yang tidak menghargai sebuah sportivitas. Sama sekali hanya sebuah hukuman set piece dari wasit Oki Dwi Putra. Ya, kita kembali Samsul melihat mengeluhkan jarak yang terlalu dekat pagar hidup dari Persebaya. Sebuah tendangan langsung yang tadi dilakukan masih bisa diamankan oleh Syaifuddin. Semakin bernafsu para pemain dari PSM Makassar untuk bisa mencetak gol perdana di Stadion Gelora 10 November ini. Ya, cukup baik saya pikir. Samsul melepaskan tendangan dari set piece tadi, dan cukup baik juga penyelamatan dari Syaifuddin. Ada Taufik tadi, Handi Hamzah. Kembali sebuah percobaan dari Aditya Putra Dewa. Asri Akbar. Ada Takatoshi Uchida. Ya, Henry Nyobi tadi. Ya, ada gangguan kita lihat.
Duel dua pemain asing, kita lihat. Apapun memang penampilan Anderson da Silva cukup kontributif buat Persebaya. Ya. Selain sebuah gol pembukanya tadi lewat sundulan, Anderson juga dikenal sebagai nama yang cukup punya karisma di lini belakang dalam menemboki pertahanan Persebaya Surabaya. John Takpor Songkali, Josh Maguire kali ini. Nugroho Mardianto, masih Nugroho Mardianto. Kembali sebuah pelanggaran Handi Hamzah. Sudah semakin keras memang pertandingan ini. Finlandia merupakan Handi sebuah sudah panasnya duel klasik. sudah mengantongi 1 kartu kuning tadi. Iya. Dan cukup keras pelanggaran untuk Andi Odang. Ada gerakan menginjak kaki tadi dari Handi Hamzah kepada Andi Odang. Supriyono. Masih Supriyono kali ini. Andi Odang. Sayang Gagal sekali. Andi Odang. Ya, paling tidak kita mencatat sedikitnya ada 4 peluang matang buat Andi Odang sepanjang permainan. Terakhir yang baru saja terjadi, kurang maksimal dalam mengantisipasi sebuah kesempatan tadi. Ya, saya kira ini bukan malam yang bersahabat bagi Andi Odang. Karena berkali-kali ia mendapatkan peluang, namun sebanyak itu pula ia gagal memanfaatkannya menjadi sebuah gol. Oh, sendirian Christian Carrasco. Offside cukup jauh Christian Carrasco. Main asal Chili. Ya, dengan mata yang dibalut. Tampaknya memang terjadi sikutan yang sangat serius hingga ia mengeluarkan darah dan harus dibalut mata bagian kanan dari Carrasco. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Oh sayang. Kita tahu Carrasco berjanji tidak akan mengenakan topeng Spider-Man-nya jika dia mencetak gol dalam laga ini. Itu juga merupakan salah satu sikap yang sangat patut diapresiasi. Betul. Mengingat hanya akan membuat luka lama bagi Persebaya jika itu terjadi. Kita tahu Carrasco pernah lama Ya, membesarkan Persebaya Surabaya, termasuk membawa baju hijau menjadi pemuncak Liga Indonesia 4 tahun yang silam. Ya, Korin swing crew kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan PSM Makassar. Ada Satrio Sam. Masih Satrio Sam. Andi Odang. oh, lagi-lagi Andi Odang tidak menemui sasaran. Sudah mulai masuk ke fase frustrasi tampaknya Andi Odang. Sudah berbagai cara ia coba dari jarak dekat, dari first time shoot, maupun juga dari bola-bola liar. Masih saja belum bisa menjebol gawang Samsidar. Sementara PSM Makassar masih juga memainkan pola yang sama. Bola-bola umpan lambung langsung ke jantung pertahanan. Ya, saya pikir itu adalah solusi buat mereka karena kita tahu bahwa bertarung dan memainkan bola-bola pendek sulit buat mereka untuk memberikan perlawanan di lini kedua. Ya. Namun sayangnya hanya sendirian pemain yang dituju di lini depan, Ya. seorang Carrasco. Dan kali ini kita lihat bagaimana Carrasco bergerak turun untuk mencari ruang. Karena dia tahu jika terus hanya mengisi lini depan akan mudah dikawal. Salah pengertian saya kira antara Sri Akbar dan juga Carrasco. Ya, dan itu dia ketika mereka kehilangan bola praktis mentah sudah serangan mereka. Ya, Andi Firmansyah kembali seorang anak muda dimasukkan di duel ini Ya, menggantikan Andi Odang. 10 menit adalah pentas buat Andi Firmansyah. Saya kira sebuah keputusan yang tepat dari Betul. Danur Windo untuk mengubah situasi
Karena Andi Odang sudah berkali-kali gagal memanfaatkan peluang. Apakah ini memang bukan harinya bagi Andi? Karena itu perlu diadakan perubahan di lini depan agar memecahkan kebuntuan. Dan saya kira Andi Firmansyah sebuah nama yang cukup berkualitas untuk bisa mengisi kekosongan itu. Ya, sebuah pilihan yang pantas saya pikir. Bagaimana Andik yang dikenal sebagai pemain dengan kecepatan yang sangat bagus. Supriyono. Masih ada penyelamatan dari Samsidar tadi. Patut memang kita cermati bahwa dua back sayap Persebaya, Supriyono di kanan dan juga ada Satrio Sam di kiri, sangat agresif dan kita melihat Carrasco sepertinya ditarik keluar lapangan. John Tapur Songkali. Corinus Finkru. Ya, materi pemain yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya memang termasuk mumpuni di musim ini. Mereka memiliki pemain asing yang cukup baik. Andi Firmansyah, ada Jose J. Maguire, John Tapur Songkali, Anderson Da Silva, Takatoshi Uchida, dan tidak ketinggalan seorang pemain yang mengalami cedera saat ini yaitu Claude Fafait Ngonajab. Ya, masih ada, kita lihat Carrasco. Cukup terengginas Satrio Sam berduel dengan Adnan Buyung sepanjang permainan. Duel ini memang tampaknya akan lebih terasa emosionalnya apabila Jayusman Triasdi juga tampil di pertandingan malam hari ini. Ya, kita tahu Jayusman bersama Lucky Wahyu masih belum bergabung dengan teman-temannya. Sepulang mereka dari SEA Games Laos yang sama sekali tidak memberikan hasil yang membuat kita semua tersenyum. Jelasnya membuat kita menangis hari ini. Hanya menjadi juru kunci di Laos. Bahkan tanpa kemenangan. Ya. Ya, Fadli. Juga saya pikir juniornya Satrio Sam di pentas Praligina. Tergeletak tadi. Tadi ada Christian Carrasco. Ya, Persebaya Surabaya musim ini memang Persebaya Surabaya yang tampil sedikit berbeda. Mereka memainkan pola menyerang yang tanpa takut terus menyerang dengan kondisi apapun juga. Walaupun itu akhirnya menjadi sebuah bumerang ketika mereka harus mengalami kekalahan atau juga tercuri hasil kemenangannya dari beberapa tim. Kita lihat bagaimana lincahnya Andik bisa merebut bola dari Hendy Jobi. Lalu memaksa tadi John Takpor dari sudut yang sangat sulit memang untuk bisa mendapatkan kesempatan shooting. Ya, Andi Firmansyah, Corinus Finkru kali ini. Corinus Finkru. Ya, sebuah percobaan. Kita lihat bagaimana Samsidar harus banting tulang sepanjang permainan. Betul-betul malam yang tidak pernah diimpikannya. Mendapatkan cecaran secara bergelombang, bertubi-tubi harus jatuh bangun Samsidar. Walau sudah 2 kali dibobol oleh sentuhan dari Anderson. Satu keputusan yang emosional. Ya.
Supriyono. Masih belum puas para pemain dari Persebaya Surabaya. Kita lihat masih terus menggempur PSM Makassar. Satrio Syam. Josh Maguire. Kita lihat berapa kali Josh Maguire melakukan aksinya dengan gaya no look pass. Offside Taufik. Asli Akbar, Samsul Bahri Hairudin. Kembali Asli Akbar. Ya, Cukup baik kali Asli Akbar. Christian Carrasco cukup kosong, tapi ada Supriyono tadi yang langsung melakukan sebuah intercept. ya, ada kesan kekurang percayaan diri. Bagaimana Asli melakukan penetrasi tadi. Ya, semakin sempit waktu bagi PSM Makassar untuk bisa memperkecil ketinggalan. Dalam situasi seperti ini sebetulnya dibutuhkan keberanian. Keputusan untuk bermain lepas karena apapun sudah tertinggal 2-0. Ya. Sehingga mereka harus lebih ringan lagi dalam bermain terbuka. Tidak perlu terlalu takut untuk bertahan. Apalagi dengan durasi sisa Ya. yang tidak begitu menguntungkan tentu saja buat anak-anak Makassar. Corinus Vinkur kembali, masih Corinus Vinkur dalam kotak penalti. Ada Andi Firmansyah tadi. Ya, John Tapur Songkali. Luar biasa tendangan sambil berlari. Apakah dari John Tapur atau John Tapkor? Keras. Namun arahnya masih sedikit melambung di atas mistar gawang dari Samsidar. Ya, pelanggaran dari Takatoshi Uchida. Ya. Kita lihat Ya, kembali. berkali-kali. Dan tidak ada peringatan berikutnya dari wasit meski ia sudah mengantongi kartu kuning. Ya, Wijay dimasukkan untuk menggantikan gelandang elegan. Nama yang patut kita berikan acungan jempol di pertandingan malam hari ini, Josh James Maguire. Ya, saya kira sebuah keputusan yang juga cukup baik dari coach Dan Ruindo karena mengingat masih ada 2 pertandingan kandang lainnya bagi Persebaya pada 4 dan 7 hari ke depan, pada tanggal 16 menghadapi Persiba dan tanggal 19 menghadapi Persik Kediri dalam durasi yang sangat pendek. Tentu saja dibutuhkan rotasi pemain agar kebugaran tetap terjaga. Oh, lagi-lagi masih saja sulit bagi PSM Makassar untuk bisa menembus gawang Saifuddin. Ya, kita lihat ada tabrakan. Saifuddin, Ya. Taka Uchida, dan Dan juga Hendy Nyobi. Hendy Nyobi. Dan Taka. Ya, Juru ke-6 buat PSM ya, Bung Rendra. Samsul Bahri Hairudin. Kita lihat Handi Hamzah, Nyobi. Asli Akbar kembali. Ball. Jelas kita lihat. Ya. Supriyono kali ini. Andi Firmansyah. Masih Andi Firmansyah. Offside memang jelas sekali Corinus Vinkur. Lagi-lagi Corinus seperti tidak percaya karena selalu terperangkap offside. Saya kira ini memang bukan harinya bagi striker-striker Persebaya untuk bisa mendapatkan gol. Ya. Kita lihat memang penampilan cukup energik. Andi Odang dan juga Corinus Vinkur sepanjang permainan, tapi belum ada gol. Apakah ini? Oh, Habisan nafas tampaknya Corinus Vinkur yang tidak pernah berhenti berlari sepanjang 90 menit. Sudah memasuki tambahan waktu.
2 menit. Partai Klasik Timur. Antara Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar. Dan ini membuat PSM Makassar masih terus berusaha untuk meraih sebuah poin dari partai tandangnya. Dan juga sebuah kemenangan. Mereka telah melakoni 4 partai tandang sejauh ini bersama dengan partai malam hari ini dan belum sekalipun meraih kemenangan. Andik Firmansyah, umpan cukup baik Andik. Samsul Herudin. Andik Firmansyah. Kali ini John Tapur Songkali. Cukup kosong kali ini. Taufik, sebuah tendangan. Kita lihat bagaimana Taufik dengan santai melepaskan sebuah tendangan ke arah gawang Samsidar. Ya, cukup bagus dan dingin. Taufik mengeksekusi bola tipis. Corinus Vinkru. Masih Corinus Vinkru kali ini main. Umpan. Wow, ternyata tidak diumpan oleh Corinus Vinkru. Dan masih Corinus Vinkru. Cukup kosong. Dan kembali sebuah peluang dari Persebaya Surabaya. Masih melebar dari gawang Samsidar. Ya, tidak pernah berhenti. Persebaya terus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bisa kembali mencetak gol dari berbagai arah. Ya, akhirnya. Ya. Partai Klasik Timur akhirnya telah usai dan Persebaya Surabaya unggul 2-0 atas PSM Makassar lewat 2 gol cantik Anderson Da Silva dan juga John Tapor Songkali. Jangan kemana-mana, kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini.